Peggy Setiawan tak ingin memberi harapan palsu untuk wanita cantik bernama Jihan. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu tak ingin membohongi perasaannya sekaligus menyakiti perasaan Jihan. Dengan tegas, Peggy Setiawan menolak perjodohan antara dia dengan Jihan. Alasan Peggy Setiawan menolak Jihan pun dipertanyakan. Rupanya Peggy Setiawan saat ini ingin fokus ke wanita yang sangat dicintainya. Ya, cinta pertama Peggy Setiawan adalah ibu kandungnya. Peggy Setiawan berjanji ingin fokus membahagiakan ibu dan adiknya. Baginya, membahagiakan ibunda dan keluarganya adalah prioritas utama. Peggy Setiawan percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ridho orang tua. Intinya saya sekarang sedang fokus keluarga dulu, setelah keluarga selesai baru saya mikirin kepentingan saya. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com. Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Peggy Setiawan memilih untuk bijak dalam mengambil keputusan dengan memprioritaskan keluarga dan nilai-nilai yang ia yakini. Ya, perihal itu sih saya menganggapnya sangat antusias ya, sangat berterima kasih banyak karena ya ternyata di luar sana masih banyak orang yang sayang sama saya. Namun, kembali lagi saya tidak mau tidak bilang iya dan tidak bilang tidak karena saya masih fokus kepada keluarga saya sih, seperti itu, kata Peggy. Peggy menjelaskan bahwa dirinya sangat menghargai Jihan sebagai wanita yang baik dan cantik. Namun, dia lebih memilih untuk menyerahkan semua urusan jodoh kepada Tuhan. Saya pribadi serahkan semuanya kepada yang di atas, jadi biarkan takdir akan menentukannya karena saya percaya jodoh itu tak kemana, tambahnya. Meski demikian, Peggy tidak menutup pintu sepenuhnya untuk kemungkinan jodoh yang cepat. Ia hanya ingin memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Insya Allah sih kalau misalkan jodohnya cepat ya saya insya Allah bakalan cepat, ujarnya dengan penuh keyakinan. Simpang siur perjodohan Peggy Setiawan dengan tiktokers Jihan Anjani Putri nampaknya memiliki titik terang. Pasalnya, setelah diisukan perjodohan itu nyaris kandas, Peggy Setiawan ternyata diam-diam makin intens berkomunikasi dengan Jihan. Bahkan keduanya kerap chattingan hingga video call. Hubungan keduanya itu dibocorkan oleh ayah Jihan, Choky Mahesa, pada Kamis 18 Juli lalu. Choky menyebut, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choky menghargai kesibukan Peggy sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya dilakukan. Sementara terkait perjodohan, sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas dari kuli bangunan itu. Choky mengaku tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan dan tetap menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Choky Mahesa, ayahanda dari Jihan Anjani Putri, mengungkapkan awal mula munculnya isu perjodohan sang anak dengan korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan. Isu perjodohan ini muncul setelah Peggy bebas dan dikaitkan dengan salah satu unggahan di akun TikTok pribadi Choky. Choky menegaskan, isu perjodohan ini kurang tepat sebab apa yang ia unggah di akun TikToknya lebih kepada suatu nazar yang dijanjikannya jika Peggy bebas. Choky menceritakan awal mula dirinya mengenal Peggy ialah ketika unggahan dari sejumlah akun lain muncul di beranda TikToknya. Unggahan itu berisi cerita dan berita soal penangkapan Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat pada Mei 2024. Choky lantas mulai berempati kepada Peggy. Hati nuraninya bergejolak melihat pemuda Cirebon itu dipenjara, meski belum jelas apakah ia benar-benar melakukan pembunuhan terhadap Vina. Spontan, Choky membuat unggahan di TikToknya yang berisi sebuah janji bahwa ia akan menjadikan Peggy menantu jika pemuda itu terbukti tak bersalah. Boleh cerita awalnya itu seperti apa sih sampai bisa ada isu ini gitu, Bang? Sebenarnya sih ya, kalau dibilang perjodohan itu bukan sebenarnya ya. Jadi lebih tepatnya itu lebih ke nazar. Jadi memang awal mulanya itu saat pertama kali ada penangkapan yang namanya Peggy Setiawan,
Nah, itu tanpa disengaja tiba-tiba lewatlah beranda TikTok saya. Nah, entah nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya menggerakkan, kok saya merasa anak ini nggak bersalah gitu. Nah, setelah itu saya langsung berasumsi dengan spontan, yaitu jika memang anak ini tidak bersalah, saya janji di saat kebebasan dia, saya akan cari dia untuk menjodohkan dengan anak saya. Selepas itu, akhirnya kan ternyata bebas gitu kan. Nah, setelah bebas, ya udahlah. Akhirnya saya menepati janji saya, nazar saya. Nah, untuk selebihnya ya, kalau soal jodoh, biar Allah yang mengaturnya, kan begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Choky Mahesa, ayah dari Jihan Anjani Putri, mengungkapkan banyak kesamaan antara dirinya dengan Peggy Setiawan, korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Choky mengaku pernah bernasib sama seperti Peggy, yakni menjadi korban salah tangkap atas tindakan kriminal yang tak pernah dilakukannya. Choky menceritakan, sekitar tahun 2006, ia pernah ditangkap polisi ketika sedang bekerja di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, Choky ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pencurian mesin percetakan dari salah satu ruko di Penjaringan. Tak cuma pengalaman menjadi korban salah tangkap, Choky mengaku punya banyak kesamaan lain dengan Peggy. Misalnya, dalam hal makanan favorit, Choky mengaku sangat menyukai tempe orek sama seperti Peggy. Dengan segala kesamaan yang Choky lihat pada diri Peggy, ia pun meyakini pemuda itu sangat cocok untuk dijadikan menantu alias menikahi anaknya Jihan. Ketika saya melihat Peggy dan mengikuti alur beritanya dari awal sampai kebebasan dia, kok seperti saya melihat ketika saya melihat dia tuh seperti saya melihat diri saya sendiri gitu. Yang mana banyak sekali kesamaan-kesamaan di dalam hidupnya dia itu sebelumnya udah terjadi sama saya. Apa aja, Bang? Contohnya yang pertama, dia ibaratnya korban broken home, ya tahu lah ya. Ibaratnya dia ditinggal sama bapaknya dan saya juga sama, ditinggal bapaknya dari kecil. Nah, ketika dia datang ke rumahnya bapaknya dan disuruh bilang kalau dia ponakannya, itu pun sebelumnya sudah terjadi sama saya. Sewaktu saya datang ke rumah bapak saya disuruh mengaku kalau saya ini ponakannya. Nah, kelanjutannya lagi, dia sebagai korban salah tangkap. Nah, sebelumnya pun saya sudah pernah ngalamin. Bang Choky ini salah tangkap juga atau gimana? Iya, salah tangkap juga. Itu tahun 2006 atau 2005, saya lupa sih. Nah, itu. Nah, terus dari hobi atau dari Tapi Bang, yang salah tangkap tadi 2005-2006 itu di mana dan kasus apa waktu itu, Bang? Itu ketangkapnya di Penjaringan. Duit kasusnya itu mesin percetakan. Jadi pencurian mesin percetakan. Nah, memang waktu itu saya ditelepon sama teman saya untuk bantuin ngangkat barang, katanya karena barangnya berat. Setelah saya datang, saya bantuin, tiba-tiba ya itu langsung disergap. Jadi saya bingung, bahkan saya sempat apaan sih, bercanda aja main jangan bergerak, jangan begitu. Itu waktu itu sempat di penjara kan kayak gimana? Ya, sempat di penjara, cuman nggak lama memang, hanya beberapa hari saja. Dan ketika di penjara pun, di dalam penjara itu ya, sama dengan Peggy, diperlakukan dengan sangat baik oleh para tahanan-tahanan yang ada di dalam. Dan itu pun sebelumnya udah saya alamin, mereka semua pada baik semua sama saya. Kesamaan apa lagi Bang yang Abang lihat? Dari kesukaan makanan, dia katanya suka makan tempe orek sambal. Saya pertama merantau ke Jakarta tahun 1999.